Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat al-afiyah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah. Salat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Nabi SAW telah memperjuangkan agama Islam, mengajak umatnya dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah, karangan Syekh Dr. Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih di halaman 48. Itu di tengah-tengah ya. Kata Syekhul Islam mengatakan wa atlaqa Syekhul Islami Ibnu Taimiyah laqab as-salafiyyati fi ba'dhi musannafatihi ala ulaika alladziina qalu biqauli salafi fil fawqiyah. Jadi maksudnya apa ini? Kalimat ini sudah diterjemahkan pada minggu yang lalu. Jadi Syekhul Islam memberikan istilah, memberikan laqab, yaitu dengan laqab salafi di sebagian karangan-karangan beliau. Untuk siapa laqab tersebut? Ala ulaika alladziina qalu biqauli salaf fil fawqiyah. Itu untuk mereka-mereka yang membawakan perkataan salaf, mengucapkan dengan ucapan yang diucapkan oleh para salaf fil fawqiyah, ya, yang berkaitan dalam ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian waqala adz-Dzahabi fi as-Siyar, dan berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar. Siyar apa? Kitab Imam Az-Zahabi yang ma'ruf, Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala. Berbicara tentang ya perjalanan para rawi, ya sirah para rawi, para ulama hadis. Itu namanya Siyar A'lamin Nubala, karangan Al-Hafidz Az-Zahabi. Siapa Imam Az-Zahabi? Siapa? Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid senior. Jadi kata beliau di dalam Syiar A'lamin Nubala, falladhi yahtaju ilaihi al-hafidhu an yakuna taqiyan zakiyan salafiyan. Jadi Imam Az-Zahabi ini hidup di tahun 700 Hijriah.
Jadi kata beliau, falladhi yahtaju ilaihi al-hafidh, yaitu sesuatu yang dibutuhkan atau yang harus ada pada seorang yang digelari al-hafidh. Al-hafidh siapa contoh? Al-hafidh Ibnu Hajar, ya kan? Ibnu Katsir, Al-Hafidh Adz-Dzahabi, banyak al-hafidh yang lain, ya. Cuma saya sebutkan yang ma'ruf-ma'ruf saja. Ya, itu yang harus ada kriteria yang harus ada pada seorang yang digelari dia al-hafidh. Apa kriteria tersebut? An yakuna taqiyan. Hendaklah dia orang yang bertakwa. Taqi ya, Abu Taqi. Taqiyan, hendaklah dia ya, yang al-hafidh tersebut hendaklah dia bertakwa pada Allah. Kemudian yang kedua itu zakian. Dia hendaknya orang yang cerdas karena nanti dia menghafal, harus ada kecerdasan. Kalau otaknya buntu, sulit menghafal. Dah sekian tahun ngaji hadis arba'in, tidak hafal-hafal. Hafalnya pun hadis awal, innamal a'malu binniyat. Itu pun suruh lanjutin lagi nggak bisa. Ya. Di harus cerdas, bertakwa dan dia cerdas. Nah, kemudian kalimat terakhirnya apa? Salafiyan. Dia adalah harus seorang salafi. Jadi ini istilah salafi ini bukan istilah sekarang, istilah yang baru sekarang. Akan tetapi sudah lama. Ya, istilah yang disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu. Ya, di antaranya apa ini? Al-Imam Adz-Dzahabi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan kalimat-kalimat yang baru. Bukan. Wa qala fi siyar, dan berkata juga beliau, siapa? Imam Adz-Dzahabi, ya, ad-Daraqutni, tentang Imam Darqutni. Darqutni ini nisbat ya. Sebuah bukan nama beliau. Ini nama akhir. Mungkin nisbat tempat. Dar itu kan kalau diartikan kampung, desa. Kutni itu kutnon kapas. Darqutni itu kampung kapas. Bisa jadi di kampung beliau ini penghasil kapas. Ya, misalkan kampung ini penghasil jengkol misalnya. Al-jengkoli gitu. Jadi Imam Adz-Dzahabi berkata tentang Darqutni. Siapa nih Darqutni? Jadi kata beliau tentang Darqutni di dalam Syiar A'lamin Nubala, lam yadkhul ar-rajulu abadan fi ilmi al-kalam. Lam yadkhul ar-rajulu abadan fi ilmi al-kalami walal jidali, ya, wala khadha fi dhalika, bal kana salafiyan. Jadi kata Imam Az-Zahabi tentang Darqutni, lam yadkhul ar-rajulu abadan fi ilmi al-kalam. Ya, tidak memasukkan dirinya, ya, ar-rajulu yaitu Darqutni, itu Darqutni tidak memasukkan dirinya, ya, mencampurkan dirinya abadan selalu selamanya fi ilmil kalam, pada ilmu kalam, ilmu filsafat. Jadi Darqutni itu, Imam Darqutni tidak masuk, ya, beliau tidak masuk sama sekali dalam pembahasan ilmu kalam. Walal jidal, beliau juga tidak berjidal dalam perkara ilmu kalam, enggak mencoba masuk dalam ilmu kalam, ya, apalagi beliau sampai berjidal dalam ilmu kalam. Wala khadha fi dzalika, dan beliau juga tidak berbantah-bantah dalam perkara ilmu kalam. Bal kana salafiyan, bahkan beliau adalah seorang salafi. Maksudnya apa? Mafhumnya gimana nih? Kalau dia salafi berarti dia menjauhi ilmu kalam, tidak masuk dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, dan tidak membantah-bantah dalam ilmu kalam. Ya.
Kemudian kultu, kata penulis, kultu, saya mengatakan, wa fi asrinal hadir utliqa hadhihi nisbatu wa hadha al-laqabu ulama'a afadila urifu bitamassuki bis sunnati wad dabbi 'alaiha ka Syekh Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah fi kitabi al-Qaid ila tashih al-aqaid wa Syekh al-Imam al-Alim al-Qudwah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz fi risalati tanbihatun hamatun ala ma katabu Muhammad Ali As-Sabuni fi sifatillah. Saya mengatakan wa fi asrinil hadir, dan di masa kita yang sekarang ini, kata Syekh, wa fi asrinil hadir, ya, dan di masa kita sekarang ini, utliqa hadhihi nisbatu wa hadzal laqabu ulama'a afadil, ya, dimutlakkan hadhihi nisbatu, yaitu nisbat ini, nisbat salaf, wa hadzal laqabu, atau laqab ini, nisbat ini atau laqab ini dimutlakkan ulama afadilah, yaitu kepada ulama-ulama yang mulia, ulama-ulama yang memiliki keutamaan. Itu bagi mereka, itu para ulama yang memiliki keutamaan, ulama-ulama yang mulia. Urifu bitamassuki bis sunnati wad dabbi 'alaiha. Yang mereka urifu, dikenal. Ya, jadi kata salaf ini, salafiyah dimutlakkan kepada ulama-ulama yang mulia. Urifu, yang mereka dikenal, bitamassuki bis sunnati wad dabbi 'alaiha. Yang mereka dikenal berpegang teguh terhadap sunnah dan berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Itu mereka-mereka yang ya berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW dan ya berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Itu adalah salafiyah. Di sini disebutkan seperti siapa? Syekh Abdurrahman al-Muallimi atau al-Muallimi, ya. Seperti Syekh Abdurrahman al-Muallimi yang wafat tahun 1386 Hijriah. Di dalam kitab beliau Al-Qaid ila Tashihi al-Aqaid, ya, tentang pembenaran akidah, memperbaiki akidah. Kemudian setelahnya Syekh al-Imam al-Alim, seorang syekh, imam, alim, berilmu, al-Qudwah, diikuti oleh manusia, qudwah, contoh. Siapa itu? Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh bin Baz. Di dalam risalah beliau Tanbihatun Hamatun ala ma katabahu Muhammad Ali As-Sabuni fi sifatillah, yaitu poin yang penting terhadap apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi, wa qad su'ila Syekh Abdul Aziz hadha su'al, ma taqulu fi man tasamma bis salafi wal athari, hal hiya tazkiyatun? Dan sungguh telah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz. Telah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz. Abdul Aziz siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hadza soal, tentang soal ini. Apa soal tersebut? Pertanyaan tersebut, ma taqulu fi man tasamma bis salafi wal athari? Apa pendapatmu tentang orang yang mereka menamakan diri, menisbatkan diri dengan salafi? Apa pendapatmu wahai Syekh bin Baz tentang orang-orang yang menisbatkan diri mereka di atas salaf atau al-athari? Biasa nama Syekh fulan ujungnya athari, salafi, itu ya. Apa hukumnya? Apa pendapatmu? Hal hiya tazkiyatun? Apakah yang semacam ini merupakan tazkiyah, ya, pensucian diri, tazkiyah? Kata beliau, fa ajaba idza kana shadiqan annahu athariyun aw salafiyun la ba'sa. Mithlu ma kana salafu yaqulun fulanun salafi, fulanun athari,
tazkiyatun la budda minhu tazkiyatun wajibah. Maka ketika ditanya seperti pertanyaan yang tadi, maka beliau mengatakan menjawab, idza kana shadiqan annahu athari au salafi la bas. Jika memang dia orang yang benar-benar di atas athar, mengikuti athar, atau dia benar-benar mengikuti salaf, maka menisbatkan dengan salafi, athari, maka tidak mengapa kalau dia memang benar-benar mengikuti athar atau mengikuti salaf. Kita pun jangan istilahnya harus pede lah. Kita merasa mengikuti salaf, mengikuti nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita pede aja untuk mengatakan diri kita salafi. Jangan istilahnya merasa aneh dengan nisbat ini. Contohnya di sini mithlu maka salafu yaqulu, sebagaimana para ulama salaf mengatakan fulanun salafi. Ya, fulan adalah seorang salafi. Atau fulanun athari. Fulan ini adalah seorang pengikut athar. Tazkiyatun la budda minhu. Ini merupakan sebuah tazkiyah yang harus. Berarti harus dia menisbatkan kepada salaf. Kalau memang dia benar-benar mengikuti salaf. Tazkiyatun wajibah. Ya, dan ini merupakan sebuah tazkiyah yang wajib. Nah, demikian juga disebutkan oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Mukhtasar Al-Ulu dan muqaddimah beliau di Syarhil Aqidah Tahawiyah, dalam syarah Aqidah Tahawiyah, dan kitab beliau At-Tawassul tentang penisbatan salaf ini. Nah, kemudian juga Syekh Saleh Fauzan sebagaimana dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mufidah. Su'ila ma hiya as-salafiyah? Beliau ditanyakan apa itu salafiyah? Wa hal yajibu suluku manhajiha wa tamassuki biha? Apakah wajib untuk menempuh manhajnya salaf, para salaf, ya, dan berpegang teguh terhadap para salaf? Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan dalam Al-Ajwibah Al-Mufidah, kata beliau, faqala as-salafiyatu hiya as-sairu ala manhajis salafi minas sahabati wat tabi'in wal qurunil mufaddala fil aqidati wal fahmi was suluk wa yajibu 'alal muslimi suluku hadzal manhaj. Ya, ini ya, terakhir ya. Jadi kata Syekh Fauzan, salafiyah itu adalah hiya as-sairu, yaitu berjalan. As-sairu itu berjalan ala manhajis salaf, di atas manhaj salaf, berjalan di atas manhaj salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, wal qurunil mufaddalah, dan generasi yang utama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Fil aqidati, ya, berjalan dalam pembahasan apa? Mengikuti mereka dalam pembahasan dalam permasalahan akidah. Ya, akidah para salaf. Wal fahmi, dan pemahaman, wasuluk, dan akhlak. Akidah, pemahaman, di sini bisa dimaknai fikih, kemudian wasuluk, dan akhlak. Kemudian yang terakhir, yajibu 'alal muslim suluku hadzal manhaj. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menempuh manhaj ini, yaitu manhaj salaf. Ini intinya, ya, menisbatkan diri kepada salaf ini merupakan sebuah yang disyariatkan, ya, penisbatan yang disyariatkan, bahkan wajib, dan menempuh manhaj para sahabat, para salaf, ya, itu wajib bagi seorang muslim. Nah, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan ya? Paham ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.